Mereka mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita berdosa jika kita melakukan ini dan itu? Maksudnya adalah sejumlah urusan manusia yang tidak diharamkan. Menurut gambaran mereka tidak diharamkan. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, Allah meletakkan dosa. Kalau itu pelanggaran memang ada dosanya. Misal ghibah, fitnah, caci, semua. Kalau berhubungan sama alam orang, ada Allah letakkan dosa-dosa kalau kita melanggarnya. Kecuali seseorang yang memperoleh tubuh seseorang dengan ghibah, maka itulah dosa dan kebinasaan. Maksudnya adalah, dan induk daripada dosa-dosa itu adalah ghibah. Ghibah berarti menceritakan aib orang. Dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, atadruna manil ghibah. Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Gunjing. Maka kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Nabi SAW, engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai dari saudaramu. Tapi kalau kau ceritain dia nggak suka itu. Maka ada sahabat mengatakannya, Rasulullah, bagaimana kalau memang dasarnya ada pada dia itu? Kata Nabi SAW, kalau ada padanya kau telah menggibahnya. Kalau tidak ada padanya, kau telah menzaliminya atau memfitnahnya. Teman-teman, tugas kita, apa yang kelihatan depan mata, apa yang terdengar oleh kuping, yang terjangkau dengan tangan dan kaki, kalau itu benar kita dukung, kalau itu salah kita luruskan. Yang tidak kita tahu nggak usah dikorek-korek. Saya sudah sering bahasakan itu. Jangan ambil tugasnya malaikat. Sudah ada Allah taruh kiri kanan, catat amal baik dan amal buruk, dan tidak pernah tidur. Malaikat tidak tidur, catat semua. Kita tidur pun ditemani sama dia. Jadi untuk apa kita sibukkan diri, repot dengan keadaan orang, ngawasin ini, ngawasin itu, gitu kan? Maka tidak bisa selesai-selesai. Salah depan mata kita luruskan, benar kita dukung, selesai, kan begitu. Sederhananya begitu. Jadi kalau orang berjalan seperti ini dia akan tentram sebenarnya. Orang yang sulit hidupnya itu karena selalu mencari kejelekan orang. Sebagian salaf mengatakan, orang yang sibuk mencari kejelekan orang lain, maka dia akan melupakan kejelekan dirinya. Dan ini adalah awal kebinasaan dia. Sementara orang yang sibuk mencari, menilai kejelekan dirinya, apa nih yang kurang, supaya dia bisa upgrade dirinya, dia bisa perbaikin lebih bagus lagi. Maka dia akan tertutupi dari kejelekan orang lain, karena dia sibuk perbaiki dirinya. Dan kapan dia lihat kejelekan yang sama pada orang lain, maka dia akan merasa sedih karena menimpa saudaranya. Jadi kita harus sibuk dengan itu. Kita nggak boleh teman-teman selalu mencari kesalahan orang. Perhatikan adab nabawiyah. Pernah satu kali Nabi SAW makan dengan para sahabat di sekitar Masjid Quba. Ada undangan rupanya makan daging unta. Ini kisah nyata terjadi dalam hadis sahih ya. Habis makan unta rupanya, maaf, ada sahabat satu keluarin angin. Baunya kemana-mana gitu. Ya. Sehingga yang lain terganggu. Ya. Maka Nabi SAW melihat kejadian itu, bagaimana caranya nih? Mengingatkan orang yang buang angin di tempat makan, orang rame-rame gitu. Dan baunya mengganggu orang lain. Tadinya makanan sedap, sekarang cium bau ini mengganggu nih. Tapi Nabi punya adab yang luar biasa. Beliau mengatakan, selesai makan, semua yang sudah makan daging unta beruduk. Semua, tidak terkecuali. Artinya kalian semua di ruang ini keluar uduk. Nabi nggak tegur satu orang itu saja yang kentut itu. Yang Nabi tegur, Nabi ingatkan semua, supaya orang itu tertutupi. Bayangin adabnya gitu. Nabi SAW bilang, semua yang makan daging unta beruduk. Keluar semuanya. Nabi nggak sebutin. Ada juga teman-teman sekalian, kisah semalam saya sempat sampaikan sebenarnya di blog M ini, tapi saya ingatkan di sini karena belum saya sampaikan di sini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu punya tradisi yang baik sebenarnya. Beliau itu setiap malam sebelum tidur keliling Madinah. Keliling Madinah cari. Mungkin ada masyarakat yang butuh bantuan, mungkin ada yang butuh nasihat, mungkin apa saja. Dan banyak kisah beliau berhubungan dengan masalah membantu orang di malam hari. Banyak sekali, Masya Allah. Ada pernah orang Badui mau melahirkan istrinya, dibantu dengan dia dengan istrinya. Umar bin Khattab sama istrinya membantu untuk melahirkan istrinya orang itu. Sementara dia tidak kenal siapa orang itu di tengah malam. Kemudian juga pernah memberikan ibu yang janda punya anak-anak kecil sudah 3 hari kelaparan, dibantu makanan dan seterusnya.
Intinya satu waktu pernah teman-teman Umar bin Khattab jalan di kejauhan kota Madinah, rupanya ada rumah masih menyala lampunya kalau kita sekarang. Jadi ada, mereka dulu pakai sumbu dan minyak gitu. Masih nyala. Umar bin Khattab lewat, mau tahu kenapa ini masyarakatnya masih ada yang seperti ini. Dia lewat, terus dia bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu majma'in lagi jalan ngawasin malam itu. Lalu Umar mengatakan, hai Abdullah, tunggulah di sini. Disuruh tunggu agak jauh dari rumah itu. Lalu Umar ngintip dari jendelanya, ngelihat ke dalam. Ya. Waktu dia lihat, ternyata kelihatan ada di celah, ada satu orang bapak sudah tua, rambutnya putih, jenggotnya putih, lagi minum khamr. Lagi mabuk. Dan di depannya ada budak wanita lagi nari-nari, menyanyi-nyanyi. Maka Umar langsung dobrak pintunya, marahin orang itu. Kata Umar, tidak ada sesuatu yang lebih buruk dari apa yang saya lihat malam ini. Kamu sudah tua, mabuk, dan ini suruh perempuan begini menari depan, bagaimana ini? Lalu orang itu spontan bilang apa? Wahai Amir Mu'minin, perbuatan anda lebih baik, lebih buruk daripada perbuatan saya. Kata orang itu. Kata Umar, kenapa? Dia bilang, ya, anda memata-matai saya sementara Allah melarang itu. Yang kedua, anda masuk rumah saya tanpa izin. Padahal orang ini lagi mabuk. Umar sebagai pemimpin negara punya hak untuk itu. Subhanallah, Umar tundukin kepalanya keluar dari rumah orang itu. Dan Umar menyatakan menyesal mulai hari itu kenapa memata-matai masyarakatnya gitu. Terus dia menyesal, Umar menyesal sampai berlalu beberapa hari. Orang ini rupanya si kakek ini masuk ke masjid. Umar lagi duduk rame-rame, masuk orang itu ke masjid di paling belakang. Umar lihat dia. Lalu Umar mengatakan, kesinilah wahai bapak tua. Orang itu maju ke depan dalam kondisi takut dipermalukan, takut nanti Umar hukum di depan orang. Tapi dipanggil oleh raja, dia harus datang. Datanglah dia. Lalu Umar bilang, duduk di sebelah saya. Lalu Umar bisikin, demi zat Allah yang telah mengutus Muhammad dengan kebenaran, apa yang aku lihat malam itu, aku tidak akan pernah ceritakan kepada siapapun. Termasuk Abdullah bin Mas'ud, orang yang temani saya malam itu. Orang itu langsung nangis. Karena dia pikir tadi dia mau dipermalukan gitu kan. Dia mengatakan, demi zat yang telah mengutus Muhammad wahai Amir Mu'minin, semenjak malam itu saya sudah tinggalkan khamar. Bagaimana mereka saling menutupi itu? Bukan malah diekspos, dicari kesalahan orang. Kata Nabi SAW, ini kalimat mulia ya dalam hadis sahih. Wahai orang-orang yang baru beriman dengan lisannya dan belum masuk iman dalam hatinya. Jadi memang berarti konsepnya orang yang melanggar nanti penyampaian Nabi ini seperti itu keadaannya. Muslim iya, namanya iya Islam, pakaiannya Islam, sholat di masjid, tapi iman belum masuk dalam hatinya. Dia belum faham kenapa dia harus sholat, kenapa dia harus puasa, dan kenapa dia harus tinggalkan yang dilarang gitu. Janganlah kalian sengaja mencari, mengumpat-umpat kaum muslimin dan mencari-cari aib mereka. Sengaja ceritain sana sini, korek-korek cari kesalahannya. Karena sesungguhnya siapa yang mencari-cari aib saudaranya muslim, maka Allah akan bongkar aibnya walaupun dari dalam rumahnya. Diingatkan. Berarti orang yang sibuk dengan ini, gosipin orang, sebarin hoaks, apalah segala macam ini, sengaja mencari-cari kesalahan orang. Begitu lihat orang, dicari kesalahannya apa di tubuhnya orang itu. Penampilannya kah, tutur katanya kah, apa saja supaya disebar, diekspos. Jadi sebuah berita yang bagus, mendatangkan follower, kalau zaman sekarang mendatangkan duit, mendatangkan segala macam. Ini bahaya sekali. Kata Nabi SAW, berarti orang-orang ini baru beriman dengan lisannya, belum masuk iman dalam hatinya. Berarti dia masih levelnya sangat rendah. Tolok ukurnya suka ngumpat dan cari-cari aib. Untuk apa ini? Gitu. Maka seperti itulah gambarannya teman-teman. Oleh karena itu, Nabi SAW mengingatkan, ghibah itu adalah sesuatu yang sangat berat. Ya. Karena itu dosa yang paling berat yang akan dihisab pada hari kiamat nanti. Juga renungi hadis yang pernah kita sampaikan teman-teman, riba itu 70 atau 73 tingkatan. Yang paling rendahnya seperti seseorang zina sama ibunya sendiri. Ya. Dan yang paling tingginya, kalau kita susun dari level 1 yang paling rendah sampai level 72 atau 73, gitu kan, riba itu, maka yang paling rendahnya seperti orang zina sama ibunya. Yang paling tingginya, level yang paling terakhir 73-nya itu adalah setara dengan orang mencari dan menceritakan aib saudaranya. Jadi subhanallah, orang kalau ceritain aib orang,
masuk ke sengaja cari-cari rumahnya orang, cari kesalahannya, cari ini. Apa nih info yang dia bisa disebarin? Itu seperti 73 kali zina sama ibunya sendiri. Karena dia seperti level tertingginya riba, gitu kan? Untuk apa masuk ke zona orang ini? Untuk apa? Itu yang saya sering bahasakan. Makanya teman-teman kalau pertama tegur sapa sama kerabat, sama teman-teman di pagi hari begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar? Tadi sholat subuh on time gak? Atau apalah nasihat apa gitu ya. Ini enggak Assalamualaikum, sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Tuh tetangga sebelah tuh, itu berita ini tuh, oh, itu gosip luar biasa. Ghibah, masuk ke zonanya orang lain, bahaya ini. Nggak boleh. Ini yang disebutkan dalam hadis, ini dosa yang paling berat. Bahkan ancamannya seperti memakan bagian tubuh. Ya. Dalam ayat Al-Quran disebutkan itu seperti memakan bangkai saudaranya. Ya. Kalau nggak salah Ibnu Rajab rahimahullah menukil kisah di dalam buku beliau 559 kisah nyata alam barzah. Nah salah satu yang dinukil tentang masalah ghibah ini ada kisah diangkat sama beliau, kisah nyata di Irak. Waktu orang lagi pada ngantar jenazah, maka dia mengatakan disaksikan oleh banyak orang, dan itu dinukil oleh beliau, di Ibnu Rajab terpercaya tentunya. Dan beliau mengatakan ada satu orang melihat orang berkulit hitam, kemudian mau loncat ke dalam liang lahat, tapi orang tidak semua melihatnya, ada sebagian saja orang melihatnya. Dan ada orang sempat menanyakan, siapa kau ini? Dia mengatakan, aku adalah orang yang pernah digibah oleh orang ini, maksudnya bangkainya, gitu kan? Yang akan termasuk bagian daripada siksaan si jenazah ini. Allahu a'lam seperti apa, tapi itu contoh saja. Maka makin kita tidak tahu masalah orang makin bagus. Termasuk teman-teman suami istri. Saya tidak pernah mau, kecuali istri saya betul-betul menceritakan ya. Kalau saya mencari tahu, enggak perlu. Untuk apa saya cari tahu? Saya ingatkan, kalau yang saya tahu salah dari kamu saya luruskan. Kalau benar saya dukung. Tapi saya mengorek-ngorek enggak. Saya enggak mau cari tahu masalah itu. Saya sampai hari ini tidak pernah ya, atau tidak mau memang untuk memeriksa handphone istri saya. Saya enggak mau. Urusan dia sama Allah, urusan kau sama Allah. Ada orang pulang kerja suami, mana handphone kamu? Cek dulu semua. Kamu hubungi siapa saja? Curiga. Pergi kantor, tidak bisa konsentrasi kerja. Curiga semuanya. Itu juga dengan ibu-ibu itu. Suami pulang, masuk kamar mandi, handphone dulu. Cek. Kenapa ketawa? Pasti ada yang ngena di situ. Cek. Ambil nomor telepon. Ah ini perempuan nih, ini begini, ini begitu. Padahal kadang-kadang handphone memang kalau ada grup sering masuk foto, kadang-kadang orang tidak sengaja. Jadi untuk apa? Menyusahin diri kita. Bahkan salah satu yang saya susun dalam kiat mempertahankan rumah tangga, ada dari 30 kiat mempertahankan, salah satunya itu teman-teman tidak boleh sengaja mencari-cari aib pasangan. Kita bahkan tidak boleh tanya, kau pernah zina enggak? Misal dia bilang, saya nggak mau tidur sama kamu sampai kau ngaku pernah zina nggak? Nggak boleh kita tanya itu. Masa lalu orang. Depan mata ini istri saya pakai jilbab sekarang, soleh ya, selesai. Oh ini suami saya, soleh, selesai. Gak usah tanya-tanya masa lalunya orang. Kamu pernah khamr nggak? Pernah merokok nggak? Pernah ini nggak? Pernah itu nggak? Nggak perlu. Sekarang ke depan. Itu yang kita lihat. Islam nggak pernah menyuruh kita melihat masa lalu orang. Banyak sahabat dulu penjahat, benci dengan Islam. Tapi setelah masuk Islam berubah, maka tidak pernah didukil, tidak pernah dijadikan tuh oh pernah tuh penjahat gini-gini, enggak. Dilihat sekarang Umar bin Khattab dulu pemabuk, benci sama Islam, mau membunuh Nabi, tapi masuk Islam, orang kenang setelah masuk Islamnya, gitu kan. Jadi kita tugasnya seperti itu ke depannya, lihat sekarang ke depan, kebaikan-kebaikan orang. Allahu a'lam.